Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1185 Perpaduan. Detik ini, setiap orang pun berhati-hati dan sangat khawatir. Mereka semua menjadi semakin cermat dalam menghadapi ruang berapi ini, karena khawatir bisa saja terbakar menjadi abu jika mereka salah berlangkah. Kecuali Dimas Wu yang masih bersikap tenang. La tidak takut kepada api, Yagi pula tubuhnya pernah mengalami banyak malapetaka, pernah dibakar api dan pernah ditelan magma. La sendiri kuat untuk menahan suhu panas dan menanggung kekuatan api. Apalagi ia juga pernah melatih kekuatan api, jadi dirinya sama sekali tidak merasa takut kepada ruang ini. La duduk di atas permukaan tanah, lalu mengejapkan mata dan membangkitkan kekuatan api dalam tenang. Perlahan-lahan, api yang berasal dari dalam tubuhnya pun melilit keluar. Seiring api yang muncul dari tubuhnya, api di sekitar ruang ini seperti tiba-tiba menemukan teman mereka dan mulai mengepung Dimas Wu. Dalam seketika, tubuh Dimas Wu sepenuhnya tertutup dan tertelan oleh api-api itu. Namun wajah Dimas Wu malah tidak memasang raut kesakitan. Sebaliknya ia malah menunjukkan raut wajah yang sedikit serakah. Kemurnian dan daya hidup api di dalam ruang ini membuat Dimas Wu tergila-gila dan sangat menginginkannya. La pelan-pelan mulai menggerakkan kedua tangan dan membiarkan semua api yang terdapat di ruang ini datang kepada dirinya semakin cepat dan semakin rapat. Dimas Wu seperti memiliki kemampuan untuk meresap api. La menarik semua api yang terdapat di sekitar, sehingga sekujur tubuhnya memancarkan api yang sangat besar dan panas. Detik ini, ia pun seperti seorang raja api. Tapi tak lama kemudian, Dimas Wu yang berada di dalam api berkobar bisa-bisanya tidak tahan untuk merinding, padahal tubuhnya terbaluti oleh api yang tak terbatas. Akan tetapi tubuhnya bisa-bisanya muncul rasa dingin dan hal ini membuat hati Dimas Wu gemetar. La langsung membuka matanya dan menoleh ke Drimidu yang berada di samping. Kamu juga merasakannya. Drimidu juga kebetulan mengalihkan pandangan ke arah Dimas Wu. Melihat Dimas Wu yang memandang dirinya terkejut, ia pun tidak tahan membuka mulut bertanya. Detik ini, Drimidu telah berkeringat banyak dan berwajah merah karena api yang membara ini. Dimas Wu mengulur tangan dan pelan-pelan mengelap kening Drimidu yang indah. Seketika tangannya pun penuh dengan peluh Drimidu. Peluh ini memancarkan sedikit hawa sejuk yang sama saja dengan dingin. Dimas Wu tidak tahan untuk berkerut alis. Nyatanya api ini benar-benar janggal. Mereka yang berada di dalam api seharusnya merasakan rasa panas yang mendidih, namun api ini bisa-bisanya mengandung hawa dingin yang membuat orang takut. Perasaan hawa panas yang terdapat hawa dingin ini semakin membuat orang merasa tidak enak. Api yang menjepit hawa dingin. Ada apa dengan ini? Dimas Wu berkerut alis bergumam sendiri. Perasaan es dan api yang berpadu ini sungguh membuat orang tersiksa. Duar. Detik di mana Dimas Wu selesai berbicara, ruang kosong sana tiba-tiba memancarkan sinar emas. Sinar emas menyinari bumi dan mendatang tanpa aba-aba. Orang-orang yang berada di sana langsung mengalihkan pandangan ke arah tempat di mana sinar emas itu terpancar secara bersamaan. Sekali melihatnya, mata mereka semua seketika mencerminkan sinar emas yang berkilau. Apakah itu? Sepertinya sebuah buku. Bukan, itu bukan buku biasa, melainkan sebuah halaman kitab suci. Orang-orang merasa tercengang dan berteriak kaget, serta mulai berdiskusi. Pandangan Dimas Wu juga langsung berubah. Sinar kilau yang terdapat di ruang kosong jelas sekali berasal dari satu halaman kitab suci itu. Di atas kitab suci itu, sinar emas pun terpancar. Di atas sana seperti ada sejumlah aura ajaib yang terus bergulir, serta sejumlah garis dan huruf tak terhitung yang terus berputar. Dimas Wu memandang sinar kilau kitab suci yang terdapat di atas ruang kosong dengan serius. La seperti dapat melihat tulisan yin dan yang terus bergerak di atas sana. Sedangkan aura di atas kitab suci
Sana juga terdapat yin dan yang kedua macam aura ini yang bergulir dan terus berkembang. Kitab suci yang memiliki aura yin dan yang itu persis dengan ruangan ini, memiliki hawa panas dan hawa dingin. Api dan es saling bertukaran, bagai musim yang berubah, serta semua hal di bumi yang bergantian. Yin dan yang terus berputar, es dan api saling bergantian. Jangan-jangan itu adalah maksud dari level ini. Dimas Wu memandang kitab suci dengan perputaran yin dan yang itu, lalu membuka mulut berkata dengan semangat. Dalam sekejap mata, ia langsung memahami semuanya dan seketika mengerti teka-teki dari ujian level ini. Segala hal yang ada di dunia, dari yin berubah menjadi yang, dari yang berubah menjadi yin. Yin dan yang itu pun bermaksud untuk saling berpadu. Begitu pula dengan es dan api, terlalu dingin berubah menjadi panas, terlalu panas berubah menjadi dingin. Namun suhu api ruangan ini masih belum mencapai keekstreman. Meskipun begitu, hal ini tetapi membuat Dimas Wu merasa kedinginan. Hal ini jelas sekali terdapat maksud untuk saling berpadu. Bab 1186 Kitab Suci. Saat ini, semua orang yang berada di tempat pun menengadah, memandang halaman kitab suci berkilau yang terdapat di atas ruang kosong sana. Untuk aura yin dan yang terdapat di dalam kitab suci, sebagian besar dari mereka pun sudah memahami makna dalam dari alasan mengapa api ini mengandung hawa dingin. Mengingat kitab suci ini berkaitan dengan penerobosan level ini, hati mereka semua pun merasa sangat semangat. Godaan kitab suci itu juga menjadi semakin besar bagi orang-orang. Hanya dengan melihat sekilas, mereka semua pun bisa langsung memahami makna dari ruang ini. Jika mereka bisa memperoleh kitab suci itu, maka manfaat yang mereka terima juga tidak sedikit. Tentu saja, walaupun godaan kitab suci itu sangat besar, mereka juga tidak berani asal bertindak. Mereka semua tetap menjaga akal sehat mereka dan tidak langsung beraksi untuk merebut kitab suci itu, karena semua orang dapat merasakan bahwa kitab suci ini tidak begitu mudah untuk diperoleh. Apalagi kalau mereka sudah mendapatkannya, mereka juga belum tentu bisa menjadikannya milik mereka. Lagi pula orang yang ingin memperoleh kitab suci ini bisa ditemukan dimanapun. Seketika tempat itu menjadi sangat hening dan kerumunan orang juga ikut mendiam. Tapi setelah beberapa saat kemudian, ada orang yang tidak dapat menahan diri lagi. Aku malah mau melihat sebenarnya ada apa yang bagus dari kitab suci itu. Dalam seketika, sebuah suara yang arogan pun terdengar. Kemudian hanya menemukan seorang pria berjubah abu-abu yang melompat tinggi ke atas langit dan terbang menuju kitab suci bersinar emas itu dari kerumunan. La tampak sangat sombong dan berani dengan raut wajah yang penuh percaya diri. La langsung terbang ke atas sana dan tangan kanannya berubah menjadi cakar naga yang langsung memegang kitab suci di atas ruang kosong sana. Melihat hal itu, raut wajah orang-orang yang berada di tempat pun berubah. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa ada orang yang benar-benar berani menyentuh kitab suci yang tampak tidak biasa itu. Namun hal ini bisa saja menjadi hal baik untuk mereka. Lagi pula ada orang yang bisa mewakili mereka untuk mencoba tingkat kesulitan merebut kitab suci ini, juga bisa membiarkan mereka tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, saat ini mereka semua memandang pria berjubah abu-abu yang melayang ke atas sana dengan penuh perhatian, tanpa berkedip mata sekalipun. Di bawah pandangan semua orang, pria berjubah abu-abu itu seketika sudah dekat dengan kitab suci. Tangan besarnya pun langsung memegang kitab suci itu tanpa ragu. Akan tetapi, ia baru saja menyentuh kitab suci itu dan raut wajahnya pun langsung berubah, bahkan mulutnya juga mengeluarkan suara geraman pelan. Pada saat yang sama, tubuhnya juga ikut terjatuh ke bawah. Ketika ia menyentuh kitab suci itu, orang-orang hanya menemukan tangan besarnya yang bisa-bisanya langsung menghilang setengah, seperti mencair dalam sinar emas itu. Apalagi di lengannya yang patah itu masih terlilit dengan sebuah aura yang cukup mengerikan. Aura itu terdapat setengah hawa dingin dan setengah hawa panas,
serta membawa segala kekuatan yang menghancurkan, lanjut menyebar luas ke lengannya yang patah itu. Ah! Pria berjubah abu-abu itu mengeluarkan suara teriak yang kesakitan. La sangat tersiksa dan tidak dapat menanggung rasa sakit itu. Setengah lengannya yang patah itu masih diserang oleh aura es dan api. Hatinya pun mulai merasa takut. La langsung terbang cepat ke permukaan tanah dan menyeimbangkan tubuh, lalu menahan rasa sakit dan mulai menyalurkan energi. La ingin menggunakan kekuatan energi sejatinya untuk menghentikan serangan aura es dan api ini. Ketika pria berjubah abu-abu berusaha mungkin untuk menyalurkan energi, tubuhnya seketika mengeluarkan suara dan sejumlah energi sejati yang tak terbatas memancar keluar dari dalam tubuh. Akan tetapi, energi sejati yang bergulir ini sama sekali tidak dapat menghentikan aura es dan api tersebut. Aura es dan api yang mengerikan itu masih menyebar luas mengikuti lengan patahnya. Melihat adegan ini, orang-orang merasa sangat terkejut. Akhirnya mereka dapat melihat jelas betapa susahnya untuk meraih kitab suci itu. Sedangkan kekuatan es dan api di ruang ini juga semakin sulit diatasi. Ah! Suara teriak kesakitan lagi-lagi terdengar dari mulut pria berjubah abu-abu itu. Dalam sekejap waktu, satu tangannya pun tertelan abis oleh aura es dan api yang mengerikan itu. La kehilangan satu lengan, namun aura es dan api itu malah tidak pernah berhenti menyerang. Aura itu pun lanjut menyerang tubuhnya dari lengannya yang patah. Raut wajah arogan dari pria berjubah abu-abu itu pun menghilang. Sekarang wajahnya telah dipenuhi dengan raut kesakitan dan ketakutan. Matanya juga penuh dengan keputusasaan yang tiada batasnya. La menyesal karena dirinya yang begitu gegabah. La sudah mengerti bahwa dirinya tidak akan bisa melarikan diri dari malapetaka tersebut. Melihat pria berjubah abu-abu yang sudah mau sepenuhnya tertelan oleh aura es dan api itu, hati orang-orang yang berada di tempat pun merasa ketakutan dan juga merasa senang karena mereka tidak bertindak sembarangan. Mereka semua pun tahu bahwa pria berjubah abu-abu ini sudah ditakdirkan mati, sejak ia berani maju keluar dan menyentuh kitab suci itu. Untuk kekuatan es dan api dalam ruang ini, bahkan tidak bisa ditanggung oleh energi sejati tubuh manusia. Bisa dikatakan pria berjubah abu-abu ini sama sekali tidak dapat menghentikan kematiannya. Mereka semua hanya bisa melihat pria berjubah abu-abu itu yang dihabisi pelan-pelan oleh aura es dan api. Akhirnya ia pun sepenuhnya tertelan abis dan berubah menjadi abu yang tidak dapat hidup kembali. Seseorang yang masih hidup tadi pun mati begitu menyedihkan di hadapan banyak orang, tanpa menyisakan apapun. Tempat yang luas itu lagi-lagi terjebak dalam keheningan. Semua orang berdiri diam di tempat, sambil memandang kitab suci yang masih memancarkan sinar emas kilau di ruang kosong dengan pandangan rumit. Hati orang-orang pun terasa sangat berat. Kitab suci di ruang ini benar-benar terlalu mengerikan. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.